pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati besok pulang ini Permendak, revisi Permendak. Yang pasar ramai itu kebijakan dari pemerintah semua itu. Menutup itu, membuka, menutup itu biar. Tutup katanya tutup. Kesal banget sama pedagang-pedagang di situ yang nyuruh tutup Lazada dan Shopee juga. Mereka nggak mikir gimana karyawan kita kalau misalnya e-commerce tutup. Mereka nggak mikir juga gimana nasib kurir-kurir yang nganterin paket ke sana kemari dan itu jadi sumber rezeki buat mereka. Mereka nggak mikir itu. Yang mereka pentingin itu hanya dirinya mereka sendiri. Jadi kita juga harus speak up. Mereka bisa unjuk rasa, bisa demo, kita juga bisa viralin hashtag stop belanja di Tanah Abang. Udah selesai, kelar urusan. Nanti mereka tutup sendiri udah kalau kayak gitu. Guys, 4 Oktober 2023 hari terakhir jualan di TikTok Shop. Banyak indikasi mengapa TikTok Shop itu ditutup ataupun dihapus guys. Bahwa TikTok merupakan sosial media, bukan e-commerce. Sehingga diperlukan pemisahan antara e-commerce dan juga sosial media. Diperlukan adanya kebijakan komprehensif yang mengatur lebih jelas antara sosial media dan juga e-commerce. Indikasi lainnya, dengan maraknya penjualan di TikTok Shop membuat pedagang offline memohon kepada pemerintah untuk menutup TikTok Shop karena penjualan offline terutama di Tanah Abang itu sepi. Atas dasar desakan dan keluhan para pedagang offline tersebut, akhirnya pemerintah resmi menutup ataupun menghapus TikTok Shop di aplikasi TikTok. TikTok Shop cut off di tanggal 4 Oktober 2023 pada pukul 17 sehingga para pembeli ataupun para seller tidak bisa untuk mengakses layanan TikTok Shop lagi. Bytech Official sebagai salah satu seller yang bernaung di TikTok Shop merasakan penurunan penjualan akibat kebijakan pemerintah tersebut. Namun, apa mau dikata guys, Bytech Official pun menerima atas kebijakan dari pemerintah tersebut dan masih bisa tetap berjualan online di e-commerce lainnya dan memaksimalkan penjualan di e-commerce yang ada saat ini. Namun permasalahan tidak berhenti sampai di situ guys. Para pedagang offline terutama di pasar Tanah Abang pun memohon kepada pemerintah agar menghapus semua layanan aplikasi e-commerce. Mereka beralasan dengan maraknya penjualan offline maka bisa menggerakkan roda perekonomian. Kuli panggul pasar, karyawan pedagang offline di Tanah Abang tidak kehilangan pekerjaan dan juga para tukang parkir, supir angkot, serta semua pihak yang terlibat di penjualan offline masih bisa memiliki penghasilan. Tutup semua, jaringan itu harus tutup. Biar pasar ramai. Itu kebijakan dari pemerintah semua itu. Menutup itu, membuka, menutup itu biar. Tutup katanya tutup. Jadi masuk pasar. Jadi yang menempati online itu bukan pedagang. Pada umumnya itu orang-orang kantoran juga. Pedagang offline di pasar Tanah Abang berharap agar pembeli dapat masuk pasar kembali guys. Mereka sepertinya tidak memikirkan guys orang-orang di balik penjualan online. Di balik penjualan online banyak pihak yang terlibat dan juga menggantungkan hidupnya. Gak usah kita demo-demo, gak usah kita unjuk rasa, gak usah panggil menteri ini, panggil menteri itu, gak usah bang. Lebih baik kita viralin hashtag stop belanja di Tanah Abang, itu udah cukup. Sorry banget gue subjektif ke Tanah Abang, karena apa? Karena gue sentimen banget dan kesal banget sama pedagang-pedagang di situ yang nyuruh tutup Lazada dan Shopee juga. Mereka nggak mikir gimana karyawan kita kalau misalnya e-commerce tutup. Mereka nggak mikir juga gimana nasib kurir-kurir yang nganterin paket ke sana kemari dan itu jadi sumber rezeki buat mereka. Mereka nggak mikir itu. Yang mereka pentingin itu hanya dirinya mereka sendiri. Jadi kita juga harus speak up. Mereka bisa unjuk rasa, bisa demo, kita juga bisa viralin hashtag stop belanja di Tanah Abang. Udah selesai, kelar urusan. Kebayang guys, jika e-commerce di Indonesia ini ditutup, maka imbas ataupun dampak yang bakal dirasakan adalah banyaknya kurir ekspedisi yang akan kehilangan pekerjaan. Mereka sebagai salah satu mata rantai dari jualan online akan kehilangan penghasilan. Ditambah para seller yang mana sudah banyak sekali bernaung ataupun bergabung di berbagai e-commerce di Indonesia. Yang mana para seller tersebut memiliki staf ataupun pegawai yang banyak sekali. Tidak hanya di bidang digital marketing dan juga konten kreator serta admin, semuanya bakal kehilangan pekerjaan.
ditambah lagi tim faking dan juga staff-staff lainnya bakal mengalami kehilangan pekerjaan. MyPay, be your perfect.